Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horror thriller The Well tahun 2023. Film ini ya kan bercerita tentang penumbalan manusia agar bisa awet muda. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Serius aku, nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikenali sama Lisa Gray, seorang ahli restorasi lukisan dari Amerika. Dia ini lagi dalam perjalanan menuju pinggiran kota Lazio, Italia. Gak berapa lama bus berhenti. Ada 3 orang yang mau naik, 2 cewek dan 1 cowok. Mereka ini turis juga. Karena ternyata sama-sama dari Amerika, saling kenalan lah orang itu ya kan. Tracy dan Madison adalah ahli biologi yang mau ngelakuin penelitian fauna. Sedangkan si cowok, Tony, adalah tour guide yang bantu kerjaan mereka dua. Gak disangka ternyata tempat tujuan juga sama, yaitu di desa Sambuci. Setelah beberapa jam kemudian, di saat hari udah malam, akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan. Para ahli biologi itu bilang ke Lisa kalau bakalan buat tenda di dalam hutan biar penelitian mereka jadi gampang. Sedangkan si Lisa ternyata udah pesan kamar hotel yang gak jauh dari halte bus. Sebelum berpisah, dia nawarin kalau ada waktu luang mereka bisa main ke penginapannya. Di keesokan siang, Lisa yang lagi nunggu di halte bus mendadak disamperin sama abang-abang ganteng. Dia ngasih tahu kalau udah nggak ada bus lagi di jam segitu dan nanyain mau pergi kemana. Si Lisa bilang kalau dia mau ke mansion keluarga Malfizi. Dan ternyata tempat kerjaan abang ini berdekatan dengan tempat itu. Jadi dia nawarin buat ngantar ke sana lewat jalan tikus. Walaupun awalnya ragu, tapi dirasa abang ganteng ini bukan orang jahat, Lisa pun mau. Dan mereka dua pergi ke sana dengan berjalan kaki. Di dalam perjalanan saling kenalan dan ngobrol lah ya kan. Baru bentar aja udah akrab orang ini dua. Gak berapa lama akhirnya mereka sampai juga di rumah yang dituju. Sebuah bangunan tua megah yang ditinggali sama keluarga bangsawan. Markus ngantar sampai pintu depan dan sebelum pergi ngasih tahu kalau dia kerja di bar yang berseberangan dengan rumah itu. Kalau ada butuh apa-apa, dia bisa mampir. Dengan senang hati, Lisa pun berpamitan dengan si abang ganteng. Setelah masuk ke dalam rumah gede itu, Lisa disambut hangat sama pemiliknya, Nyonya Emma Malfizi. Dia adalah seorang ibu tunggal yang tampak sangat muda dan bugar, walaupun umurnya udah tua. Emma segera ngantar Lisa ke lantai atas, tempat penyimpanan lukisan yang mau direstorasi. Lukisan itu rusak akibat kebakaran, dan permukaannya ditutupi debu arang hangus yang tebal. Ditengok dari kerusakannya, Lisa ngasih tahu kalau dia butuh waktu sekitar 1 bulan untuk ngelakuin perbaikan. Tapi dengan tegas Emma minta agar pengerjaan restorasi harus selesai dalam waktu 2 minggu. Karena lukisan mau segera dijual ke pameran. Gak mau ngecewain klien, Lisa pun bakalan berusaha secepat mungkin menyelesaikan restorasi. Dan dia minta agar bisa tidur di kamar itu, biar bisa fokus dengan kerjaannya. Ya tentu aja Emma setuju. Dan kemudian dia pergi ninggalin Lisa sendirian di kamar itu. Salah kalian tengok weh, gak sembarangan peralatan yang dipakainya. Jangan pula kalian pikir cuma disikat pakai sabun bisa langsung bersih. Memang ada kalian khusus agar lukisan gak rusak. Di lain tempat, di dalam hutan dekat pinggiran desa Sambuci, Tony baru aja masang mikrofon biar bisa dengar suara fauna di saat malam hari. Waktu udah balik ke dalam tenda, sambil tiduran dia ngedengar semua suara yang terekam. Awalnya semua berjalan lancar, tapi mendadak Tony ngedengar suara lengkingan yang aneh kali. Karena dipikir mikrofonnya yang rusak, jadi dia mutusin buat pergi ngecek. Gak disangka beberapa menit kemudian malah terdengar pula suara Tony yang menjerit kesakitan. Suara teriakan kuat itu ngebuat Madison dan Tracy jadi terbangun dari tidur. Karena penasaran kali, Madison pergi ninggalin Tracy sendirian di tenda dan masuk ke dalam hutan buat nyari tahu. Gak pakai lama ya kan, dia langsung nemuin topi Tony yang udah berlumuran darah. Dengan panik ketakutan, Madison balik ke tenda. Dia ngajak Tracy buat segera pergi nyari polisi. Tapi sebelum dikasih tahu apa yang dijumpainya tadi, tiba-tiba aja ada tangan yang nyekek batang leher dan langsung narik badannya.
Si Tracy jadi teriak kembut ketakutan kali. Pelan-pelan, pelan-pelan, dia nyoba nyari tahu apa yang ada di luar tenda. Tapi nggak disangka, secara mendadak ada yang mukul kepala otaknya. Abis itu adegan pindah ke penjara bawah tanah. Si Madison baru aja tersadar dari pingsan. Dan dia nengok ada seorang pria bernama Rocco lagi muntah-muntah di kamar jeruji lain. Saat ditengok sekelilingnya kan, ternyata Tracy dan Tony juga lagi dikurung. Keadaan tempat itu kayak penjara yang melingkar, dengan ada sumur gede di tengahnya. Balik ke rumah gede keluarga Malvisi. Di malam itu Lisa diajak makan malam bersama Emma dan putrinya, Julia. Biar tanpa akrab, Lisa ngajak ngobrol gadis remaja itu. Dia nanya kelas berapa di sekolahnya. Tapi nggak disangka, mendadak Julia nunjukin sikap nggak suka dan langsung pergi ninggalin meja makan. Sebagai seorang ibu, Emma minta maaf atas tingkah laku putrinya itu. Dia ngasih tahu kalau Julia udah lama berhenti sekolah karena punya gangguan kepribadian. Walaupun umur udah 13 tahun, tapi kelakuannya masih kayak bocil. Ngedengar hal tersebut, Lisa pun bisa maklum dan berterima kasih atas jamuan makan malam dan langsung balik ke kamarnya. Abis itu kita dikasih tengok sama sosok pria berbadan gemuk dengan muka pucat masuk ke dalam ruang penjara bawah tanah. Semua tahanan dipelototinnya dan kemudian dia jalan ke arah sumur. Si Tony yang udah marah kali langsung ngeluarin kata caci makian. Dia minta buat segera dibebasin. Awalnya dicuekin. Pria yang bernama Aruda ini malah masukin ember besi ke dalam sumur. Dan gak berapa lama ditariknya lagi. Gara-gara si Tony terus-terusan teriak sambil cakep kotor ya kan, akhirnya Aruda jadi ngamuk. Dia masuk ke dalam kurungan Tony dan langsung nyiksa pakai pisau jagal. Nengok kejadian sadis itu ngebuat yang lain jadi kembut ketakutan. Kemudian badan Tony yang udah berselemak banyak kecap diseret dan dilempar masuk ke dalam sumur. Di keesokan harinya, Lisa terus ngelanjutin kerjaan restorasi. Waktu lagi fokus ngehapus bekas arang ya kan, gak disangka dia nengok ada muka seram yang mirip kayak monster kucing di lukisan. Karena penasaran kali, dia kemudian ngikis arang tebal itu pakai pisau. Gak disangka tiba-tiba aja muncul suara jeritan melengking yang ngejutin dia. Lisa tampak kesakitan karena jarinya udah tersayat. Pas dia ngelepasin sarung tangan ya kan, cipratan kecapnya malah kena pula ke arah lukisan itu. Adegan kemudian pindah lagi ke penjara bawah tanah. Di sel tahanan Rocco ternyata ada lorong selokan. Jadi dia pakai potongan besi buat ngorek lantai itu. Tapi nggak berapa lama alatnya patah pula. Dengan kesal dia ngasih tahu hal itu ke Madison, kalau dia punya kesempatan buat kabur dan bakalan nyari bantuan buat nyelamatin mereka. Ngedengar ide itu, nggak disangka ternyata Madison punya pisau lipat. Dia langsung ngelempar ke arah ruang tahanan Rocco. Gak mau sia-siain kesempatan, dia pun segera ngambil pisau itu. Di suatu malam waktu Lisa lagi tidur nyenyak, tiba-tiba aja ada sesosok ngeri-ngeri sedap berbaring di sampingnya. Badan si Lisa diraba-raba. Abis itu ya kan, mendadak batang leher dicekek. Ya tentu aja Lisa jadi terbangun dengan kembut ketakutan. Muka makhluk itu seram kali weh. Di saat dia udah makin sesak napas, gak disangka tiba-tiba aja dia terbangun di kursi. Pas ditengok ke arah lukisan, Lisa terkejut batin karena sosok yang ditengok di mimpinya tadi ternyata sama persis yang ada di dalam lukisan. Secara perlahan Lisa ngedekatin lukisan itu dan tiba-tiba aja dia dikagetkan dengan Julia yang masuk ke kamarnya. Gak pakai basa-basi, dia langsung ngasih tahu kalau proyek yang dikerjakannya adalah lukisan terkutuk. Kalau sampai semua gambar berhasil dinampain, seumur hidup jiwanya akan diteror sama iblis yang mengerikan. Setelah bilang hal itu, Julia langsung pergi cabut dari sana. Di penjara bawah tanah, teror si tukang jagal masih terus berlanjut. Aruda datang lagi dan dia langsung ngejatuhin ember ke dalam sumur. Tahu Clanway, ternyata ya kan ada sepasang lengan panjang pucat kurus yang muncul. Tangan disayat sendiri dan kecap dikucurkan ke dalam ember. Setelah selesai, ember ditarik ke atas. Habis itu si tukang jagal milih tahanan mana yang mau dikorbankan ke dalam sumur. Si Madison yang sadar kalau Rocco akan jadi korban selanjutnya, dia segera teriak ngucapin caci makian yang ngebuat emosi psikopet gemuk itu pun akhirnya terpancing. Tahu Clanway, ngeri kali dia kena siksa. Muka dikuliti dengan sadis. Abis itu badannya langsung dicampain ke dalam sumur.
Madison sengaja ngorbanin diri agar Tracy punya kesempatan buat kabur dengan Rocco. Di kegelapan dasar sumur akhirnya kita dikasih tengok sama wujud makhluk yang ngeri kali, Goran. Mukanya ternyata sama persis kayak yang ada di dalam lukisan. Tahu kalian weh, badan si Madison, dimakani dengan lahap sama dia. Selama beberapa hari, Lisa selalu diteror sama mimpi buruk yang terasa seperti kejadian nyata. Dia kemudian jumpain Emma buat ngasih tahu tentang Julia yang cerita kalau lukisan yang lagi dikerjainnya adalah barang terkutuk. Tapi Emma ngasih tahu kalau Julia suka ngarang cerita. Dia punya imajinasi aneh agar orang-orang jadi ketakutan. Dengan tegas Emma ngingatin agar Lisa fokus dan menyelesaikan restorasi sesuai waktu yang udah tertulis di dalam kontrak kerja. Kalau sampai telat, dia akan didenda dan nama perusahaannya bisa jelek karena keterlambatan kerja. Gak mau hal itu terjadi, Lisa kemudian minum obat agar dia bisa lebih fokus ngelanjutin kerjaan. Tapi gak disangka ya kan, tiba-tiba aja dia ngedengar ada suara cewek nangis di kamarnya. Pas diperiksa, dengan terkejut batin dia nengok Madison yang badannya berselemak banyak kecap lagi ada di dalam bak mandi. Sambil kembur ketakutan, Lisa segera pergi dari situ. Dan mendadak dia nggak sengaja nabrak Emma. Secara bersamaan, halusinasi seram tadi hilang gitu aja. Lisa sama sekali nggak nengok ada orang di dalam kamar mandi. Ngedengar hal aneh itu, si Emma sama sekali nggak percaya. Dia nggak mau tahu. Dia pengen proyek restorasi segera diselesaikan tepat waktu. Di penjara bawah tanah, Rocco akhirnya berhasil ngorek jeruji besi lorong selokan. Yang dipikirnya itu adalah jalan keluar. Senang kalilah dia ya kan? Dia nyoba masuk ke dalam lubang itu dengan masukin kepala duluan. Tapi nggak disangka, tiba-tiba aja tangan monster Goran muncul dan ngulitin mukanya sampai lepas. Mana ada cerita, langsung disiksa dia sampai mampus. Di saat Lisa sibuk ngejar target menyelesaikan restorasi lukisan yang dikit lagi mau selesai, mendadak Julia datang ke kamar itu buat nyeritain lebih detail tentang sejarah lukisan terkutuk. Jadi ya kan weh, ternyata lukisan dibuat pada tahun 1493 sebagai pengingat kalau mamanya dulu pernah ngelakuin pengorbanan bocil dengan bacain mantra untuk nangkap monster Goran yang bertujuan untuk bisa minum darah iblis agar bisa awet muda. Di malam itu akan terjadi bulan merah. Kalau sampai sinar bulan nyinari lukisan sebelum tengah malam, kutukan awet muda akan berlanjut 500 tahun ke depan. Dan Julia nggak mau hal itu terjadi lagi sama keluarganya. Ngedengar cerita aneh yang kayak gitu, ya tentu aja Lisa sama sekali nggak percaya. Mana mungkin Emma dan Julia udah berumur 500 tahun lebih. Untuk ngebuktiin ceritanya, Julia kemudian ngasih tahu tentang 3 orang yang udah ditangkap untuk dijadikan korban ritual. 2 cewek, yang satu berambut pirang dan satu berkulit hitam. Dan satu lagi seorang cowok gondrong. Ngedengar hal itu, Lisa terkejut karena mirip dengan 3 turis yang dijumpainya di bus. Biar makin percaya, Julia ngebawa Lisa ke tempat mereka dikurung. Tapi bersamaan, ternyata si tukang jagal juga mau turun ke ruang bawah tanah. Pas mau diikutinnya kan, mendadak terdengar suara Emma yang lagi nyari keberadaan putrinya. Biar nggak dicurigai, Julia segera nyamperin. Dan dengan nekat, Lisa mutusin buat nyelamatin para tahanan sendirian. Ditengok ada gada besi, dia make alat itu buat jadi senjatanya. Pelan-pelan, dia turun ke ruang bawah tanah, ngikutin si pria gemuk dengan hati-hati. Gak sengaja kesenggol pula peralatan jagal yang nimbulin suara berisik. Si Lisa cepat-cepat berondok ke bawah meja, yang ternyata ada banyak potongan kaki dan tangan yang dipenuhi belatung. Jijik kali aku nengoknya weh. Dari tempat dia berondok, untungnya si tukang jagal nganggap kalau suara berisi itu dibuat sama tikus. Jadi dia ngelanjutin lagi masuk ke ruang tahanan. Si Tracy yang nengok kedatangannya jadi makin kembut ketakutan. Pas sel tahanan dibuka dan gak disangka badannya malah diraba-raba. Dengan nekat Tracy ngasih serangan dan nyoba ngelariin diri. Tapi dia malah tersandung pula dan langsung jatuh pingsan. Di saat dia udah terbangun ya kan, ternyata pisau jagal udah dipanasin sampai merah menyala. Gak pakai banyak bacot, langsung ditempelinnya aja pisau itu ke muka. Teriak-teriak menjerit kesakitan lah dia. Abis itu badan si Tracy diangkat dan mau dicampain ke dalam sumur. Tapi tiba-tiba aja Lisa muncul dan langsung ngasih pukulan ke arah kepala otak.
Mana ada cerita, langsung jatuh terkapar lah dia. Lisa berusaha sekuat tenaga ngeluarin Tracy dari sumur. Dan abis itu mereka segera ngelariin diri dari sana. Si tukang jagal ternyata belum tumbang. Waktu dia udah bangun dari pingsan ya kan, ketengok dia ruang tahanan rokok yang udah kebuka. Di dalam ada badan yang berselemak banyak kecap tanpa kepala. Dan pas ditengok, jeruji selokan udah kebuka juga. Dia mendadak jadi ketakutan karena sadar lorong itu satu jalur dengan sumur tempat monster Goran dikurung. Pas dia balik badan ya kan, ternyata dugaannya betul. Monster Goran udah lepas. Selama berabad-abad Emma udah penjarain makhluk ini di dalam sumur biar bisa manfaatin terus darah awet mudanya. Si tukang jagal cuma terbodok diam. Dia pasrah aja badannya dimakani. Setelah berusaha lari sekuat tenaga, akhirnya mereka berhasil keluar dari rumah itu. Tapi nggak disangka mendadak si Markus muncul pula dan langsung nembak mulut Tracy pakai senjata crossbow. Abis itu si Lisa dipaksa masuk balik ke dalam rumah. Setelah sampai di kamar, semua orang ternyata udah berkumpul. Lisa nengok di situ ada makhluk seram yang kemarin dijumpainnya di dalam mimpi. Mereka semua megang lilin, seolah-olah kayak lagi ngelakuin ritual. Secara paksa Emma nyuruh agar restorasi lukisan segera diselesaikan sebelum tengah malam, atau nyawanya yang akan jadi taruhan. Dengan panik ketakutan, Lisa buru-buru menyelesaikan sisa kerjaannya. Dan gak disangka, di dalam lukisan ada sosok Emma yang lagi megang kertas mantra. Gak cuma dia aja, Lisa baru sadar kalau semua orang yang ada di kamar itu ternyata juga ada di dalam lukisan. Di saat tinggal dikit lagi lukisan selesai dibersihkan, tiba-tiba aja Julia datang bawa lilin. Dipikir mamanya dia mau ikut gabung dalam ritual, tapi ternyata dia malah nyipratkan bensin dan ngancam akan ngebakar lukisan itu. Dengan emosi marah, Julia bilang kalau dia udah capek hidup dalam kutukan. Dia nggak mau lagi terjebak di dalam badan seorang gadis selama ratusan tahun. Ngedengar perkataan lantang itu ngebuat Emma geram dan nyuruh Markus untuk segera ngebunuh Julia. Tapi dengan cepat Lisa ngambil cairan kimia pembersih dan langsung nyiramkan ke muka Markus. Oh, si Emma nggak tinggal diam. Dia ngambil senjata crossbow dan langsung nembak perut Lisa. Di saat mereka berdua mau dibunuh ya kan, ternyata cahaya bulan masuk ke dalam kamar. Ritual lukisan terkutuk ternyata udah gagal. Semua orang yang kena cahaya bulan itu langsung jadi tua kali. Satu persatu dari mereka jadi daging kering dan akhirnya lenyap jadi butiran debu. Si Emma juga ngalamin hal yang sama. Badannya langsung mati hancur tertiup angin. Keinginan Julia selama ini akhirnya terkabul. Secara perlahan badannya ngalami perubahan jadi tua. Setelah ngucapin selamat tinggal ke Lisa, akhirnya dia juga lenyap jadi butiran debu. Sekarang Lisa tinggal sendirian dengan anak panah yang masih nancep di perutnya. Waktu dia mau pergi cabut dari rumah itu ya kan, mendadak dia terkejut batin nengok monster Goran yang muncul datang mau masuk ke kamar itu. Dengan kembut ketakutan, Lisa segera nutup pintu dan ganjel pakai balok kayu. Tapi monster Goran makin ngamuk parah. Pintu terus-terusan didobrak kuat kali. Teringat dengan cerita Julia dan ditengok ada gambar kertas mantra yang dipegang sama Emma di dalam lukisan. Lukisan cepat-cepat digosok terus sampai semuanya kelihatan. Di saat monster Goran berhasil nerobos pintu ya kan, Lisa langsung bacain mantra itu. Dan gak disangka bereaksi ampuh, yang ngebuat si monster Goran jadi menjerit-jerit teriak kesakitan. Dengan perasaan bercampur aduk, Lisa pun akhirnya selamat dari semua teror mengerikan itu. Diceritakan 30 tahun kemudian, gak taunya sekarang Lisa malah tinggal pula di rumah gede itu. Caklah kalian tengok weh, dari raut muka sama sekali gak tua dia. Kok bisa pula ya kan? Ternyata ruang bawah tanah udah dijadikan laboratorium. Monster Goran yang masih hidup badannya dijadikan bahan eksperimen untuk nyiptain obat awet muda. Si Lisa ngejualin ramuan itu ke pejabat-pejabat sultan. Dan itulah yang ngebuat dia jadi kaya raya. Malah dengan serakah, Lisa nyuruh para dokter agar produksi darahnya ditingkatkan biar bisnisnya makin gede. Gara-gara dia tahu mantra ritual yang didapat dari Emma, Lisa jadi terkena kutukan juga yang ngebuat dia terus awet muda. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur film horror thriller The Well tahun 2023. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita.
Tetap dukung channel Cheers Project biar aku makin rajin upload video baru. Oke? Terima kasih and cheers!